Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Krisan Erinta Stuti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan Thomas Aquinas tentang sifat-sifat esensial dari hukum. Di sini ada 4 esensial dari hukum. Inilah yang pertama, hukum yang dibuat dengan akal budi. Hukum adalah aturan atau tindakan karena teks hukum berasal dari dikira atau untuk mengikat. Mengapa? Karena hukum itu mengikat seseorang yang bertindak. Menurut Thomas Aquinas, hukum pertama-tama dibuat dengan akal budi. Hukum itu berhubungan dengan praktis-praktis. Yang kedua, hukum dibuat untuk kebaikan bersama, untuk komunal. Tujuan hukum adalah untuk kebaikan bersama. Tujuan akhir dari manusia adalah mengetahui dan mencintai Tuhan. Hukum dibuat untuk kebaikan bersama dan kebahagiaan. Yang ketiga, pembuatan hukum atau legislator. Menurut pandangan Thomas Aquinas, hukum harus dibuat oleh mereka yang memiliki tanggung jawab atas hidup bersama. Jadi, tidak semua orang punya wewenang buatan hukum. Sini juga, menurut Thomas Aquinas, untuk mengatur kebaikan bersama, tugas seseorang misalnya wakil. Menurut Thomas Aquinas, hendaknya orang yang membuat hukum yang dipilih oleh rakyat. Yang kedua, pertanyaannya, mengapa gereja memerlukan hukum? Di sini perlu hukum dalam gereja. Hukum itu perlu ketika ada masyarakat. Sejauh mana gereja yang didirikan Kristus, dunia ini memiliki dimensi dan struktur sosial sehingga membutuhkan hukum gereja memiliki benih dan unsur dalam keilahian. Gereja sebagai membangun kerajaan Allah di dunia. Yang pertama, dimensi sosial dan kolonial gereja umat Allah. Di sini, Konsili Vatikan II menghadirkan 3 gambar pokok mengenai gereja, people, society, community. Ketiga gambaran ini yang paling penting dan paling dasar adalah umat Allah. Konsep umat Allah ini mengandung beberapa karakteristik penting. Yang pertama, semua anggotanya memiliki kesatuan asal-usul rohani atau kesatuan tujuan. Bila dalam Perjanjian Lama, kesatuan asal-usul dan didasarkan pada hubungan Allah. Perjanjian Lama, kesatuan umat didasarkan pada hubungan darah, melainkan kelahiran pada anak Allah. Yang kedua, umat Kristiani merupakan kelompok yang sangat kohetis, solidaritas. Di antaranya, mereka diwujudkan antara kasih, afektif, tanggung jawab bersama. Yang ketiga, umat Allah juga memiliki kesatuan misi dan pelayanan di dunia. Yang keempat, umat Allah diorganisir menjadi sebuah. Yang keempat,
umat Allah diorganisir menjadi sebuah unit dan tantangan yuridis yang menjadi lebih tinggi. Umat Allah dibangun ikatan sosial. Yang ke-B, keseluruhan ikatan sosial dalam gereja ini ditata berdasarkan 3 prinsip utama. Yang pertama, prinsip kesamaan fundamental. Konsili Vatikan II berkat kelahiran bagi para Kristus di antara semua orang Kristiani. Dengan demikian, prinsip-prinsip kesamaan ini juga setiap anggota Kristiani. Yang kedua, prinsip keberagaman. Anggota umat Allah mengejar tujuan yang satu dan yang lain. Prinsip tersebut mengadakan disensi. Yang ketiga, institusional. Beberapa fungsi dalam gereja yang bersumber. Yang kedua, komunitas dan institusi gereja umat Allah adalah sebagai sebuah gereja. Yang ketiga, hukum sebagai struktur gereja tidak masuk sekedar. Yang keempat, basis sakramental hukum gereja. Yang kelima, relasi hukum ilahi dan hukum manusiawi. Hukum ilahi adalah dasar. Hukum ilahi dan hukum manusiawi bersama-sama membentuk satu sistem yuridis. Ada 3 prinsip yang mendasari relasi tersebut, yakni A. 1. Struktur yuridis di dasar riah dari gereja bersumber langsung dari hukum ilahi atau dari kehendak ilahi, yakni ikatan yuridis di antara orang-orang terbaptis dan struktur hierarkis gereja. Yang kedua, umat memiliki otoritas dan otoritas itu merupakan satu sumber hukum berdasarkan hukum ilahi. Yang ketiga, semua realitas sosial di dalam gereja selalu memiliki tatanan dasarnya sendiri, yakni hukum kodrat untuk beberapa kasus dan selebihnya hukum rahmat. Pertanyaan yang ketiga, apa hubungan cinta kasih dalam hukum gereja? Di sini, gereja didirikan oleh Tuhan Yesus Kristus dan lahir dari Kristus dan gereja, membentuk satu tubuh dengan Kristus sebagai kepala dan gereja sebagai tubuh. Sekarang kita akan melihat beberapa ungkapan hukum cinta kasih di dalam hukum kanonik. Yang pertama, kodeks diakhiri dengan penegasan bahwa keselamatan jiwa-jiwa adalah hukum yang tertinggi. Yang kedua, dalam sistem legislasi Gereja Katolik ada tempat terhormat untuk prinsip okinitas yang dalam bahasa Latin ini secara harafiah berarti sama, sejajar, melakukan keseimbangan, membagi secara adil. Istilah ini berarti keluasan dan kearifan dalam peranan. Yang ketiga, hukum kanonik. Ada beberapa ungkapan hukum cinta kasih di dalam hukum kanonik. Yang pertama, hukum kanonik diakhiri dengan penegasan bahwa keselamatan jiwa adalah hukum yang tertinggi
Dengan demikian, hukum gereja mengabdi kepada kesejahteraan. Yang kedua, dalam sistem perundang-undangan ada tempat terhormat untuk prinsip akuivitas. Ini bahasa Latin berarti sama, sejajar, melakukan keseimbangan secara kesinambungan, membagi secara adil. Istilah ini secara umum yaitu luasan dan keahlian dalam hal undang-undang. Terima kasih telah menonton video saya.